صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat komunitas santri official yang berbahagia, mudah-mudahan hari ini semakin baik lagi, semakin sehat lagi, amin ya rabbal alamin. Lebih baik hari ini dibanding hari kemarin, dan esok hari lebih baik dibandingkan hari ini, amin ya rabbal alamin. Itulah ungkapan ketika kita sebagai muslim itu mau beruntung. Dikatakan orang atau manusia yang beruntung ya, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Izinkan pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan 4 hal yang menyebabkan menjadi pemicu Anda semuanya mengalami keliengan di kepala, terasa pusing, mopok di sini ya, terasa berat di kepala. Nah, karena rata-rata dari teman-teman kita ketika mengalami psikosomatis asam lambung itu sering sekali mengalami keliengan. Ada yang mengalami keliengan, mata buram, dada berat, sak nafas, perut perih, dulu hati sakit, tangan kaki kebas-kebas. Nah, sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan 4 macam yang menyebabkan Anda semua itu mengalami keliengan di kepala. Yang pertama, saya sampaikan ini nanti beserta solusinya, sehingga sahabat-sahabat semua nanti insya Allah akan terbebas dari rasa keliengan ataupun pusing di kepala, atas kadang belakang sini ya. Nah, ini perlu diwaspadai, hati-hati supaya nanti lebih nyaman lagi, lebih sehat lagi. Yang pertama adalah yang menyebabkan keliengan kepala. Yang pertama adalah kurang gerak. Kurang gerak bagaimana? Ketika teman-teman kita yang sakit psikosomatis itu kan kecenderungannya mau keluar rumah segan, mau bepergian segan, mau ke masjid segan, karena nanti pikirannya negatif. Kalau di sana nanti cemas bagaimana ya? Kalau nanti saat keluar rumah mengalami panic attack atau serangan panik bagaimana ya? Nah, dari pikiran sudah berburuk sangka terhadap diri sendiri. Jadi kecenderungannya hanya tiduran di rumah, tiduran, rebahan. Sehingga banyak yang mengatakan orang psikosomatis itu, teman-teman yang mengalami psikosomatis itu baru menjadi kaum rebahan. Kaum rebahan itu siapa? Orang yang senangnya, hobinya rebahan, di depan TV, rebahan, tiduran, kemudian ini tidak kemana-mana. Nah, ketika Anda itu hanya setiap hari hanya tiduran, rebahan, itu otomatis apa? Otomatis aliran oksigen juga tidak lancar, aliran darah juga tidak lancar. Ketika aliran darah nggak lancar, ketika Anda rebahan, di kepala di sini juga akan mengendap. Aliran darah ataupun oksigen juga tidak bisa berputar secara sempurna di seluruh tubuh. Ketika sering hanya rebahan, tiduran, otomatis aliran oksigen itu tidak lancar. Aliran darah di kepala juga tidak lancar karena terlalu banyak berdiam diri, rebahan di rumah. Nah, alias apa? Alias kurang gerak. Maka supaya tidak terjadi keliengan, silahkan Anda keluar rumah. Silahkan aktivitas seperti biasa. Yang di sawah ya di sawah, nyangkul bertani. Yang kerja jadi karyawan pabrik ya berangkat kerja. Kalau nanti di sana khawatir pingsan ataupun cemas dan sebagainya, dilatih
dan yakin, serahkan semuanya pada Allah. Kok misalnya di pabrik misalnya yang karyawan, kok nanti misalnya di sana mau pingsan, ya terserah Allah, pingsan ya pingsan saja, terserah Allah. Allah pasti sudah mengirimkan orang yang akan menolongnya. Jadi serahkan semuanya pada Allah. Banyak gerak. Nah, makanya kita menyarankan olahraga yang kita sarankan ke teman-teman untuk menghindari keliangan itu apa? Setiap pagi jalan kaki 200 langkah. Kemudian sore juga 200 langkah ataupun 100 langkah, silakan. Yang penting gerak. Jangan hanya rebahan, gerak, olahraga. Bisa jalan kaki kemana, ke keliling kampung, keliling komplek. Pelan-pelan dilatih bertahap. Seminggu pertama 100 langkah, nanti minggu kedua setiap hari 200 langkah, di minggu ketiga nanti setiap hari 300 langkah, di minggu keempat dan seterusnya ditambah porsinya, sehingga apa? Sehingga aliran darah ke seluruh tubuh juga lancar, tidak mengalami kekeliangan di kepala. Karena ketika semakin dimanjakan dengan rebahan, otomatis keliangan kepala akan semakin keliangan, karena menumpuk di sini aliran darah nggak lancar. Di sini mengalami apa? Mengalami kemandekan sistem tubuh, sehingga ya keliangan. Itu yang pertama. Kurang gerak, kurang olahraga, hanya rebahan saja. Keluar, ya harus berani keluar. Dicoba jalan kaki. Kemudian yang kedua itu adalah kurang makan dan kurang minum. Nah, pola makan yang kita sampaikan kepada sahabat semua adalah 2 jam sekali makan nasi 5-10 suap. Disesuaikan. Ketika 10 suap kebanyakan ya 7 atau 5 suap. Nah, ketika teman-teman kita itu agak bandel, masih posisi treatment berat, sering mengalami rasa-rasa yang aneh mampir ke tubuh, tapi makannya nggak disiplin. Makannya sehari 3 kali ya kurang ya. Makan 2 jam sekali, paling telat itu 3 jam. Makan 2 jam sekali 5-10 suap. Kemudian air putih 1 jam 1 gelas. Air putih 1 jam 1 gelas. Makan nasi 2 jam sekali. Ini yang kedua. Nah, ketika nanti tertunda-tunda makan yang nggak disiplin, 4 jam baru makan, 3 jam 4 jam baru minum air putih, ya otomatis itu penyebab keliangan. Jadi jangan bandel ya, jangan bandel. Disiplin dulu sampai nanti sembuh. Setelah sembuh nanti bisa makan apa saja. Meskipun bisa makan apa saja, tapi pola detoksifikasi. Jadi meskipun bisa makan apa saja, pola-pola yang pernah saya sampaikan itu harus dijaga, yaitu pola detoksifikasi atau pembersihan. Ya tetap dijalankan. Jadi misalnya habis makan gorengan, misalnya habis makan yang minyak-minyakan, itu ya setelah makan minyak-minyakan, gorengan ataupun bersantan, berlemak-lemak yang sekiranya kurang menyehatkan, itu ya segera disusuli dengan konsumsi ramuan yang bersifat membersihkan toksin tubuh, membersihkan residu kimia yang terbawa oleh makanan. Misalnya makan nasi, makan soto, makan goreng-gorengan berlemak-lemak, habis jajan, ya udah minum vitamin lambung 1, boleh minum vitamin lambung 2, boleh minum minyak zaitun 2 sendok, segera minum. Supaya supaya residu kimia ataupun pestisida ataupun lemak-lemak jahat yang ikut di bawah makanan itu nanti terbersihkan, terdetok oleh ramuan yang kita minum tadi, zaitun ataupun vitamin 1, vitamin 2. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, jadi jangan sampai meskipun sudah sehat, jangan sampai pola-pola makan lama itu berulang kembali. Pola makan lama maksudnya bagaimana? Pola makan lama maksudnya ya makan asal masuk perut, tidak pernah berpikir membersihkan, tidak pernah ada pikiran bagaimana mendetoksifikasi, mendetoks residu kimia yang ada di dalam usus kita, yang ada di dalam lambung kita, ataupun di dalam seluruh aliran darah kita. Makanya langkah pola detoksifikasi, pembersihan ini dilakukan berapa lama? Sepanjang hayat kita, selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Di situ kita berusaha ikhtiar menjaga tubuh kita itu dengan dibersihkan setiap saat, konsumsi ramuan yang
bersifat membersihkan toksin, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang kedua tadi ya. Yang kedua penyebab keliangan adalah pola makan, kurang makan. Jadi makan 2 jam sekali, 5-10 suap, 1 jam sekali minum air putih. Kemudian dalam waktu 4 jam sekali konsumsi manis supaya terasup energi. Karena sahabat-sahabat kita yang sering cemas, sering panik, sering gelisah itu menyedot energi yang banyak. Kayak botol yang bocor ya, misalnya kayak botol ketika botol ini bocor, ketika di atas diisi air ya nanti kayak nggak bisa penuh, nggak bisa full karena airnya ini bocor. Nah ini adalah gambaran energi di dalam tubuh ini mengalami kebocoran ini kemana? Udah makan banyak kok masih lemas, masih nggak nyaman, masih keliangan. Nah, di sini karena terjadi kebocoran energi di sini. Kemana bocornya? Bocornya ya ke cemas, ke khawatir, ke ngurungsung, ke panik, ke gelisah. Ini kan memakan energi yang banyak, ini yang bikin bocor energinya. Akhirnya asupan yang dikonsumsi itu kurang bisa mencukupi energi yang dibutuhkan karena terjadi kebocoran energi, dipakai untuk cemas, panik, gelisah, takut berlebih dan lain sebagainya. Jadi makan 2 jam sekali ini untuk menjaga, mempertahankan energi di dalam tubuh supaya tidak mengalami defisit berkurang, berlebihan defisit energi. Maka dilakukan pola makan 2 jam sekali. Nah selain makan 2 jam sekali, air putih juga 1 jam sekali 1 gelas. Air minum manis 4 jam sekali atau 5 jam sekali ya, paling tidak sehari itu 3 atau 4 gelas. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, itu yang penyebab keliangan yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan keliangan adalah kecemasan, ketakutan berlebih itu sendiri. Ketika Anda mengalami cemas berlebih, takut berlebih, panik berlebih, di situ kan menyebabkan spasme otot menegang, ketegangan otot, sehingga ketika otot-otot seluruh tubuh menegang, saraf-saraf dalam seluruh tubuh menegang, kemudian juga pembuluh darah menyempit. Nah, pembuluh darah menyempit, maka otomatis aliran darah tidak lancar. Ketika aliran darah tidak lancar disebabkan karena ketegangan, sebab cemas dan takut berlebih ini, maka termasuk di kepala, di keliangan. Itu adalah satu posisi letak yang paling mudah mengalami pusing ya di kepala ini, rentan mengalami penyempitan pembuluh darah ya di kepala kita. Makanya menyebabkan keliangan, pembuluh darah di kepala menyempit, aliran darah tidak lancar, otomatis keliangan. Nah, bagaimana caranya biar pembuluh darah tetap lebar, aliran darah lancar, energi lancar ya? Tadi sudah kita singgung ya, konsumsi ramuan yang bersifat membersihkan toksin-toksin. Tapi ketika mengalami kecemasan itu kan juga menyebabkan pembuluh darah menyempit, aliran darah tidak lancar, otomatis menyebabkan keliangan. Nah ini solusinya bagaimana? Solusinya itu bisa konsumsi ramuan herbal relaksasi untuk mengurangi kecemasan, membantu menurunkan tingkat kecemasan dan ketakutan berlebih. Nah ini menggunakan herbal relaksasi ini memang insya Allah bisa membantu menurunkan level kecemasan tinggi ataupun ketakutan berlebih dan panik berlebih. Bagi yang susah tidur juga mengkonsumsi herbal relaksasi ini sangat dibutuhkan. Insya Allah bisa membantu mengendorkan saraf-saraf yang tegang, tidak bisa tidur, stres, itu dikendorkan, dirilekskan. Yang tidak bisa tidur insya Allah nanti bisa terbantukan dengan herbal relaksasi ini. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah mengalami lonjakan lemak darah, trigliserid yang meningkat. Nah, ketika lemak darah ini meningkat, yang keempat, ketika lemak darah ini meningkat, kekentalan darah menjadi agak kental, kurang cair, otomatis perjalanan aliran darah ini juga tidak lancar. Ketika aliran darah tidak lancar dikarenakan lemak darah yang meningkat, nah ini juga bisa menyebabkan keliangan. Makanya
dari awal kita sampaikan, hindari beberapa makanan yang meningkatkan kadar trigliserid. Di antaranya adalah gorengan, santan, apalagi makanan yang bersantan ya, kemudian air kelapa, kemudian ada lagi beberapa makanan yang memang kita anjurkan untuk dihindarkan dulu, kita sarankan untuk dihindari dulu, karena diantaranya adalah meningkatkan kadar trigliserid ini. Ketika trigliserid ini juga naik, meningkat, maka akan mengalami lonjakan kolesterol kan, kolesterol, makanya juga menyebabkan di kepala keliangan. Ini adalah 4 hal yang sahabat semua, saudara-saudara semua bisa diketahui. Saya ulangi, yang pertama tadi apa? Yang menyebabkan keliangan? Kurang gerak, hanya rebahan, tiduran di rumah. Nah, bikinlah aktivitas apapun di sekitar rumah, bisa nyangkul-nyangkul, nanam bunga, nyiram bunga, nyapu halaman. Jangan sampai hari-hari itu diisi dengan hanya rebahan, tiduran, kurang bermanfaat. Yang kedua, pola makan, kurang makan, 2 jam makan sekali, 5-10 suap. Minum air putih 1 gelas 1 jam. Air putih ini sangat dominan sekali ya, sangat berpengaruh sekali di keliangan ya. Makanya makan 2 jam sekali dan minum air putih 1 jam 1 gelas. Jangan sepelekan, jangan bandel ya. Sering ngeluh keliangan, kita arahkan solusinya enggak dijalankan. Itu sama saja bertanya jalannya, arah kemana ketika sudah ditunjukkan enggak dijalankan, sama saja. Yang ketiga adalah meningkatnya kadar yang ketiga tadi adalah meningkatnya kolesterol darah, trigliserid naik, makanya menyebabkan keliangan, aliran darah tidak lancar, lemak darah menjadi lebih mengental, aliran darah tidak lancar, otomatis keliangan. Yang keempat adalah kecemasan itu sendiri, cemas, takut, panik yang berlebih, itu juga akan menyebabkan ketegangan otot seluruh tubuh yang terasa diantaranya di kepala. Ketika di ketegangan otot, otomatis aliran darah juga tidak lancar. Ketika aliran darah tidak lancar, bolak-balik lagi ya ke keliangan lagi. Maka sahabat semua yang dimuliakan Allah, jaga pola hidup yang lebih sehat ini. Semoga bermanfaat, segera diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.